Pin, lu udah nonton Avatar, Pin? Nah, gue udah nonton tuh. Bisa bagus banget. Gue jadi penasaran tuh Seru sama deh. apa sejarah pembuatan film tuh. Aduh, gue jadi bingung nih. Sama lagi, gue juga kayak sekarang tuh film keren-keren banget. Kalau zaman dulu tuh kira-kira film bakalan kayak gimana ya? Iya, Apa kita makanya cari tahu itu. nih, Pin? Ayo kita cari tahu deh. Pernah kebayang nggak, sebelum ada Netflix dan bioskop megah, dulu film belum secanggih sekarang. Yang ada cuman foto-foto diam yang diputar secara cepat sampai terlihat hidup. Bahkan dulu orang sampai kaget dan lari karena mengira kereta di layar itu nyata. Nah, di video ini kita bakal mundur ke masa awal lahirnya film. Film adalah salah satu bentuk hiburan paling berpengaruh di dunia saat ini. Tapi, perjalanan film tidak langsung secanggih seperti sekarang. Sejarah film dimulai pada akhir abad ke-19 ketika manusia mulai terobsesi dengan cara menangkap dan menggerakkan gambar. Pada tahun 1888, seorang tokoh terkenal bernama Thomas Alva Edison menemukan sebuah alat yang dapat merekam sebuah gerakan, yaitu alat bernama kinetograf dan kinetoskop. Penemuan ini menjadi terobosan penting karena untuk pertama kalinya gerakan dapat direkam secara berurutan. Rekaman tersebut kemudian diputar menggunakan kinetoskop, alat berbentuk kotak yang memungkinkan penonton melihat gambar bergerak dengan cara mengintip ke dalamnya. Meski masih sederhana dan hanya bisa ditonton oleh satu orang, penemuan ini membuka jalan lahirnya industri film di masa depan. Namun, ada satu kelemahan besar dari kinetoskop, yaitu film hanya bisa dinikmati oleh satu orang dalam satu waktu. Dari sinilah muncul kebutuhan akan tontonan yang bisa dinikmati secara bersama. Pada tahun 1895, dua tokoh berasal dari Prancis, Auguste dan Lumière, memperkenalkan alat bernama sinematograf. Berbeda dengan penemuan sebelumnya, alat ini mampu merekam, menyalin, sekaligus memproyeksikan gambar bergerak ke layar yang lebih lebar. Untuk pertama kalinya, film tidak lagi ditonton secara individu, tetapi menjadi pengalaman bersama di hadapan banyak penonton. Momen ini menandai lahirnya bioskop dan menjadi titik awal film sebagai hiburan massal. Setelah film mulai diputar di hadapan banyak penonton, fungsinya pun ikut berkembang. Film tidak lagi sekedar merekam kejadian sehari-hari, tetapi mulai digunakan untuk bercerita. Pada tahun 1903, pembuat film asal Amerika bernama Edwin S. Porter merilis film berjudul The Great Train Robbery. Film ini dianggap sebagai salah satu film cerita pertama dan sangat populer di masanya. Film ini menghadirkan alur cerita yang jelas, teknik penyutingan yang lebih maju, serta adegan aksi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Salah satu adegan paling ikonik adalah ketika seorang tokoh menembakkan pistol ke arah kamera dan para penonton langsung menghindar seolah-olah tembakan tersebut mengarah ke dirinya. Tahukah kamu, sebelum film bisa berbicara seperti sekarang, dunia perfilman pernah melewati satu era penting yang disebut film bisu. Film bisu mulai muncul pada akhir abad ke-19, bersamaan dengan ditemukannya teknologi sinematografi. Pada masa ini, film belum memiliki suara dialog seperti yang kita kenal sekarang. Karena tidak ada suara, cerita dalam film bisu disampaikan melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa visual yang sangat kuat. Aktor harus bisa berakting secara lebih ekspresif agar penonton bisa memahami emosi dan alur cerita. Untuk membantu penonton memahami dialog dan cerita, film bisu menggunakan teks sisipan atau intertitle yang muncul di antara adegan. Selain itu, saat diputar di bioskop, film bisu biasanya diiringi musik live seperti piano atau orkestra kecil. Berbagai genre berkembang pesat pada era ini, mulai dari komedi, drama, hingga petualangan. Tokoh-tokoh legendaris seperti Charlie Chaplin, Buster Keaton, dan Harold Lloyd menjadi ikon yang sangat berpengaruh dalam sejarah film dunia. Salah satu film bisu paling terkenal adalah The Great Train Robbery yang dirilis pada tahun 1903. Film ini dianggap sebagai salah satu film naratif awal yang mengubah cara bercerita dalam perfilman. Era film bisu mencapai puncaknya pada tahun 1920-an, sebelum akhirnya mulai ditinggalkan setelah hadirnya film bersuara, terutama sejak The Jazz Singer pada tahun 1927. Meski begitu, film bisu tetap menjadi fondasi penting bagi dunia perfilman hingga saat ini.
Di sini aku mau jelasin gimana sih awalnya film itu bisa berwarna yang sebelumnya hanya berwarna hitam dan putih saja. Pada tahun 1890, film dengan judul A Trip to the Moon karya George Méliès menjadi film berwarna pertama yang pernah dibuat. Nah, kalian penasaran gak sih gimana cara mereka mewarnai film tersebut? Jadi, mereka mewarnai film tersebut dengan mengecatnya menggunakan kuas kecil yang dimana proses pewarnaan itu dilakukan setiap satu demi satu frame dalam gulungan roll film tersebut. Nah, seiring berkembangnya zaman, proses pewarnaan pada film juga ikut berkembang. Hal ini ditandai dengan adanya film The Wizard of Oz pada tahun 1939 dan Gone with the Wind. Nah, era blockbuster ini pertama kali lahir pada tahun 1970. Lalu 5 tahun kemudian, tepatnya pada 1975, lahirlah sebuah film dengan judul Jaws yang dibuat oleh Steven Spielberg. Tidak lama dari setelah munculnya film Jaws ini, muncul juga film dengan judul Star Wars pada tahun 1977 yang dibuat oleh George Lucas. Nah, era blockbuster inilah cikal bakal dari film-film yang sekarang kita tonton di Netflix atau di bioskop atau di platform lainnya yang sering kalian gunakan. Nah, selanjutnya aku mau ngebahas soal film pertama dan bioskop pertama di Indonesia. Jadi, dulu sekitar tahun 1900 di Batavia, orang-orang tuh heboh banget gara-gara ada gambar hidup di daerah Tanah Abang. Jadi, itulah bioskop pertama kita. Terus tahun 1926 muncul film lokal pertama kita yaitu Lutung Kasaru. Nah, kalau kata Schrauber di buku Media Now, ini namanya era mass media. Jadi film itu tuh communal experience. Jadi kita nggak bisa milih mau nonton kapan. Kalau filmnya main jam 7, ya kita harus standby jam 7. Nggak ada tuh ceritanya bisa di pause pas kita mau kamar mandi kayak gitu. Kemudian di sini aku pengen bahas lagi soal era bioskop yang ada di Indonesia saat ini. Jadi terus kenapa sih sekarang itu udah ada internet tapi bioskop tuh masih rame. Nah, bioskop zaman sekarang tuh pintar. Jadi mereka tuh nggak cuma jualan film, tapi jualan immersive experience. Jadi kayak layar IMAX yang gedenya tuh segaban sama kayak audio Dolby Atmos yang bikin jantung kita tuh bergetar gitu. Adalah cara mereka itu bertahan di industri itu. Jadi di teori Media Now ini disebut strateginya sebagai theatrical window, yang artinya nonton di sini dulu ya kalau mau dapat sensasi paling pecah sebelum nanti muncul di aplikasi. Nah, itu. Jadi di sini kita masih jadi audiens yang pasrah sama jadwal tayang. Yang terakhir aku pengen bahas soal eranya streaming nih teman-teman. Jadi sekarang kan kita masuk ke era konvergensi media. Jadi ini puncaknya teman-teman. Jadi semua media mulai dari film, internet, komunikasi itu nyampur jadi satu di genggaman tangan kita gitu. Kenapa aplikasi kayak Netflix atau video itu asik banget? Karena mereka tuh nawarin dua hal yang disebut ada di buku Media Now. Yang pertama itu ada time shifting, yang dimana kita bisa nonton jam 2 pagi atau pas lagi macet itu bebas gitu. Kemudian yang kedua ada personalize. Kalau di bioskop kan semua orang nonton film yang sama. Nah, di aplikasi ini beranda kita sama beranda kalian tuh pasti beda gitu. Jadi itulah dimana algoritma tuh ngebaca selera kita. Itu. Jadi dulu audiens itu pasif, sekarang kita itu user. Jadi kita yang pegang kendali teman-teman. Kita yang memilih konten yang dan kita juga yang nentuin durasinya kayak gitu. Jadi dari bioskop Tanah Abang sampai ke algoritma di tangan, teknologi itu emang nggak cuman ngerubah layar teman-teman. Jadi tapi ngerubah gaya hidup kita. Nah, kalau kalian sendiri, kalian lebih suka dapat experience mewah di bioskop atau kenyamanan nonton di aplikasi sambil rebahan? Kalian komen di bawah ya. Wah, jadi gini ya sejarah pembuatan film ya. Wah, keren banget sih, gue terpukau banget nih sama sejarahnya. Sama, keren banget dari film bisu, film hitam putih, sampai sekarang film udah
keren-keren semua, canggih-canggih semua, jalan ceritanya juga udah panjang semua, keren keren keren. Iya makanya kemarin gua nonton bioskop nonton Avatar tuh wah kacau banget sih itu secara grafiknya Iya, segala macam keren banget itu. Hmm. parah. Ayo kita nonton lagi, Pin. Ayo kita rewatch, let's go walk. Yuk. Let's go. Oke.